Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, setelah tiupan sangkakala pertama telah ditiupkan, terdapat jeda sekitar 40 tahun untuk dilakukannya tiupan sangkakala yang kedua. Saat tiupan sangkakala pertama selesai dilakukan, Allah kemudian menurunkan hujan yang tidak seperti hujan pada umumnya. Namun, hujan yang diturunkan agak pekat seperti air mani. Hujan ini bertujuan untuk membangkitkan jasad-jasad manusia yang telah hancur dan hanya meninggalkan tulang ekornya saja. Saat jasad manusia yang meninggal sudah kembali utuh, lalu Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil dan menyuruhnya meletakkan terompet pada mulutnya. Allah juga meletakkan ruh seluruh manusia yang ada dalam ilmunya ke dalam terompet tadi. Pada saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala, seketika itu ruh-ruh tadi terkirim ke dalam jasad masing-masing manusia secepat pandangan mata. Setiap ruh akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing dan tidak mungkin ada yang salah masuk ke dalam jasad orang lain. Allah berfirman, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rob mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 51-52. Ketika detik-detik menegangkan dan saat-saat yang mengerikan telah berakhir, setiap manusia akan kembali mengingat siapa dirinya, kemudian akan mengingat apa yang sebelumnya telah ia perbuat. Allah berfirman, pada hari itu ketika manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Quran Surat An-Naziat ayat 35. Detik-detik pertama adalah saat yang menegangkan bagi semua manusia. Setelah itu akan tampak hakikat masing-masing pribadi dengan cara mengingat dirinya dengan cepat. Seorang mukmin akan segera kembali mengingat dirinya dan juga mengingat hubungan baik antara dirinya dengan Robnya selama hidup di dunia. Ingatan orang-orang yang kafir terhadap Allah akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan sekali bagi diri mereka. Kita akan mendapati mereka mengatakan sebagaimana yang telah difirmankan Allah saat menceritakan kondisi mereka. Lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 27. Ayat ini mengungkapkan kondisi mereka dengan sebuah ungkapan yang menegaskan bahwa penyesalan benar-benar dari lubuk hati mereka dan sudah tidak ada lagi waktu untuk menyelamatkan diri. Oleh sebab itu, mereka sama sekali tidak akan bisa menyelamatkan diri sekalipun mereka menebus diri mereka dengan emas seisi bumi. Sebab itu tidak akan bisa menjaga dan menghindarkan diri mereka dari murka Allah.
Ketika mereka melihat hakikat yang terjadi di hadapan mata mereka pada awal permulaannya, rasa sakitnya akan membuat mereka tak sadarkan diri. Mereka ingin kembali ke kubur mereka, tidur, dan tidak akan sadar atau bangkit untuk selama-lamanya. Mereka betul-betul mengetahui adanya azab, siksaan yang sangat menyakitkan, kehinaan, dan kenistaan yang menunggu di belakang mereka. Itu semua karena Allah telah mengancam mereka dengan azab yang menghinakan, sebuah azab yang paling menyakitkan. Bagi para pelaku maksiat atau umat Nabi Muhammad yang bermaksiat, rasa sakit dan siksaan jiwa mereka berbeda dengan yang dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik pada detik-detik tersebut. Rasa sakit mereka terlahir dari penyesalan yang mendalam atas berbagai macam maksiat dan dosa yang telah mereka perbuat semasa hidup di dunia. Di antara mereka ada juga yang menyesal karena selama di dunia mereka tidak teguh dalam menaati Allah. Mereka bermalas-malasan dalam melaksanakan kewajibannya, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Allah berfirman, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 35-41. Kecepatan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar benar-benar di luar bayangan manusia. Pengumpulan puluhan miliar manusia dari dalam lautan luas, perut gunung, dan lembah, serta padang pasir dalam hitungan detik-detik adalah urusan ilahi, di luar kemampuan akal manusia, dan hanya Allah saja yang tahu. Allah berfirman, dan katakanlah, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, maka kamu akan mengetahuinya, dan Robmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml ayat 93. Wallahu a'lam bishawab.